Undang-Undang Cipta Kerja didukung luar biasa oleh Jokowi, oleh pemerintahan Jokowi, oleh DPR. Tapi di belakangnya kita sama-sama tahu bahwa ini produk dari pengusaha. Bahkan Kadin masuk sebagai tim, dan kelompok masyarakat sipil tidak ada. Mereka punya undang-undang yang ini magnum opusnya kapitalis Indonesia sebenarnya gitu. Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka punya undang-undang. Kenapa tidak ada kabinet bayangan? Nah, kalau kita bicara oposisi misalnya di Australia, mereka punya kabinet bayangan. Partai buruknya lagi nggak berkuasa, dia bikin kabinet bayangan sendiri. Nah, ini oposisi yang menurut saya cukup realistis untuk bisa diwujudkan. Gitu. Cuma seringkali kita malu. Kalau hanya untuk mengibuli. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semua penonton channel Tuta, apa nih kita namanya, Social Movement Institute, Pergerakan Rumah Pengetahuan Amartya. Nah, kembali lagi bersama kita di seri oposisi, dan di sini aku sudah kedatangan tamu berikutnya, yaitu Bung Algif. Nah, mungkin bisa kita persilakan dulu Bung Algif untuk perkenalan. Ya, saya Aldi Fahri Aksa, saya pengacara publik. Saya juga aktif di Amartya. Oke, ya Bung Algif. Nah, hari ini seperti yang udah kita rencanakan, kita akan ngobrol-ngobrol tentang oposisi dan juga expertise Bang Algif sendiri, yaitu pengacara publik. Berarti kita nanti akan ngomongin juga tentang gerakan bantuan hukum. Nah, kita mulai dari yang pertama. Sebenarnya menurut Bang Algif sendiri, gimana sih Bang konsep oposisi itu ya? Kalau kita bicara oposisi, terutama pasti oposisi politik gitu ya. Itu erat kaitannya dengan justru siapa yang berkuasa, siapa yang tidak berkuasa. Dan sangat erat juga kaitannya dengan partai yang berkuasa dan partai yang tidak berkuasa. Jadi kalau kita melihat ataupun mengkaji oposisi lebih banyak sebenarnya terkait dengan konsep ataupun gerakan menandingi pemerintah, parlemen ataupun elit yang berkuasa, dan umumnya dilakukan oleh partai yang tidak berkuasa gitu. Tapi kan kita hari ini berbeda. Apa yang digagas oleh Amartya, SMI dan lain-lain itu oposisi oleh kelompok masyarakat sipil, oposisi oleh kelompok masyarakat yang banyak sebenarnya, orang kelas-kelas tertindas, orang-orang yang merasakan ketidakadilan, yang dirugikan oleh penguasa gitu. Kenapa butuh oposisi dari kelompok masyarakat sipil? Karena memang dari partainya juga di Indonesia tidak ada partai oposisi saat ini. Memang ada partai yang di luar pemerintahan, gitu. Tapi bukan ataupun tidak bisa dikategorikan sebagai oposisi. Let's say misalnya Demokrat ataupun PKS yang tidak mendukung kabinetnya Pak Jokowi gitu ya, mereka tidak bisa dikategorikan sebagai oposisi. Selain karena sikapnya juga yang tidak jelas dari berbagai kebijakan, let's say kebijakan Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja, mereka tidak ada kejelasan mereka menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Walaupun ada sikap mengkritisi, tapi tidak ada aksinya untuk menghambat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Minerba, kemudian terbaru Undang-Undang Kesehatan, dan kemudian ya kebijakan terkait ibu kota negara, proyek strategis nasional dan lain. Mereka tidak menjalankan fungsinya sebagai partai yang seharusnya menjadi oposisi di Indonesia gitu. Fungsi itu tidak ada. Tentunya ada banyak faktor mereka tidak melakukan itu karena satu, ya memang tidak punya visi untuk men-challenge gitu ya, bisa jadi gitu. Kedua, ada tarik menarik kepentingan tentunya. Yang ketiga tentunya juga ada
Ya, saya melihat bahwa ada penggunaan instrumen hukum agar orang tunduk kepada elit penguasa saat ini. Jadi tidak mudah juga bagi partai-partai untuk mengkritisi penguasa sekarang. Contoh gini, kalau partainya nggak mau ikut pemerintah, ada instrumen hukum melalui kepolisian, kejaksaan untuk dipanggil, permasalahan kasusnya dan seterusnya gitu. Jadi saya nggak yakin juga partai di Indonesia itu berani untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang struktural gitu ya, yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Jadi inilah saatnya kelompok masyarakat sipil yang bergerak menggantikan peran-peran partai yang nggak ada nilainya gitu untuk menjadi kontrol bagi penguasa yang saat ini sedang berkuasa. Nah, tentunya secara teknis tidak mudah. Wacana ini harus terus digulirkan dan menjadi suatu gerakan dan harus ada pengorganisasi yang serius gitu, tidak hanya sekedar wacana. Tentunya di awal ada wacana, kemudian ada pengorganisasian, sampai kemudian ada gerakan perubahan yang diinginkan oleh kelompok oposisi ini gitu. Itu Cilan. Oke, dan tadi Bang Aldo sendiri pun udah bilang bahwa sebenarnya para oposisi juga sangat penting ya Bang bagi negara tentunya kan. Selain dia bisa mengkritisi dan memantau pengalaman jalannya negara, sebenarnya apalagi sebelum kenapa kita semua soal masyarakat sipil kan kita dari yang tadi dan kita tahu bahwa di tingkat elektoral tuh nggak ada partai yang menjadi oposisi. Nah, kenapa harus masyarakat sipil menjadi oposisi? Ya, nah untuk tadi kan saya menyatakan bahwa harus mengisi kekosongan itu. Walaupun ada partai oposisi, bahkan walaupun ada partai oposisi, sebenarnya harus ada kelompok politik dari masyarakat sipil yang independen dari partai untuk menjadi oposisi ya genuine gitu. Karena umumnya partai yang menjadi oposan itu dia nggak genuine karena kebetulan nggak berkuasa aja. Oke. Let's say PDIP. Iya. Dulu di zaman SBY luar biasa. Saya kalau ada teman misalnya mau masuk partai ya PDIP gitu kan. Kenapa? Karena betul ketika mereka di luar kekuasaan real aksi-aksi mendukung kelompok masyarakat sipil, mendukung petani, mendukung mahasiswa dan lain-lain, sambil demo BBM berkali-kali. Karena saya banyak mendampingi mereka dulu ketika demo BBM, misalnya kenaikan BBM di zaman SBY. Tapi once mereka berkuasa, gitu, saya rasa ya perilakunya kemudian sama. Ya, makanya saya kemudian menyimpulkan partai yang beroposisi, partai yang mengkritisi, partai berkuasa, ya dia bisa terjebak akan menjadi sama dengan partai yang dikritisinya. Berbeda dengan kelompok masyarakat sipil, siapapun yang berkuasa dia akan tetap oposan. Gitu. Oposan ini nggak harus diartikan negatif, tapi bisa diartikan positif dalam arti ini fungsi kontrol yang permanen dari masyarakat sipil kepada penguasa siapapun penguasanya, gitu. Jadi sekarang misalnya mau Anies kayak yang berkuasa, mau Prabowo kayak, mau Ganjar kayak, mau Jokowi 3 periode, harus ada kelompok oposisi yang genuine dari kelompok masyarakat sipil. Walaupun sebagian dari teman-teman kita juga masuk ke partai, bahkan ada yang membuat partai, ya biarkan kita hormati, itu cara mereka berjuang gitu kan, cara mereka memperjuangkan kepentingannya. Tapi perlu ada barisan yang cukup kuat yang punya political power untuk mengkontrol siapapun doktrina yang terpilih. Itu Cila. Oke. Nah, kalau menurut Bang sendiri tadi berdasarkan paparannya, kira-kira seperti apa contoh bentuk nyatanya dari oposisi itu yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat sipil? Kalau contoh-contoh oposisi kan pada umumnya oposisi itu government dari partai gitu ya. Misalnya partai penguasa, partai bukan penguasa, partai di luar kabinet gitu. Nah, di Indonesia pengalamannya ada Front Oposisi Rakyat Indonesia, dulu ada Polri namanya. Itu ini cukup luas gitu ya, koalisi yang cukup luas untuk mengkritisi pemerintah, tapi juga nggak berjalan permanen ataupun tidak berjalan, bahkan sampai sekarang tidak ada lagi
kabar terdengar seperti apa Polri. Kemudian ada aliansi ataupun front politik yang lain gitu. Nah, kita harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Front oposisi seperti apa yang ingin kita bangun gitu. Nah, pertama kita ada tantangan sebagian teman-teman kita masuk ke pemerintahan, pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Kemudian ada sebagian teman-teman kita juga bikin partai hijau, partai buruh, partai yang lain gitu ya. Itu harus menjadi catatan juga. Cuma yang paling penting dari oposisi yang akan dibangun, yang digagas oleh SMI, MRT dan lain-lain adalah satu, dia harus berbasiskan massa itu yang bisa dimobilisasi dengan mudah. Itu jadi tidak hanya wacana, tidak hanya kumpulan organ, tetapi dia berbasiskan massa. Gitu. Sehingga oposisi ini dianggap cukup punya power dan dihormati oleh siapapun yang punya penguasa. Tentunya ini akan jadi ada banyak PR soal pengorganisasian, campaign, kemudian kaderisasi, pengaruhan massa. Nah, dia harus berbasiskan massa. Kemudian dia harus, tadi saya sampaikan, dia harus bisa dimobilisasi dengan mudah. Kemudian kelompok oposisi yang menurut saya harus diwujudkan gitu, unsur yang lain adalah dia harus kaya dengan konsep-konsep tanding. Dia harus kaya dengan ide-ide baik itu ide baru ataupun ide yang lebih segar dari apa yang dilawannya. Contoh gini, kelompok kapitalis, kelompok pemerintah yang didukung dan bahkan diberi tiket kelas bisnis oleh Presiden Jokowi dengan terlibat aktif mendukung Undang-Undang Cipta Kerja misalnya. Undang-Undang Cipta Kerja didukung luar biasa oleh Jokowi, oleh pemerintahan Jokowi, oleh DPR. Tapi di belakangnya kita sama-sama tahu bahwa ini produk dari pengusaha. Bahkan Kadin masuk sebagai tim, karena masyarakat sipil tidak ada. Mereka punya undang-undang yang ini magnum opusnya kapitalis Indonesia sebenarnya gitu. Undang-undang Cipta Kerja. Mereka punya undang-undang itu, menggabungkan sekitar 79 undang-undang. Tapi apa yang dimiliki oleh kelompok masyarakat sipil? Seharusnya kita juga punya undang-undang versi kita. Kalau kita ngomong misalnya Pancasila, negara kesejahteraan, keadilan sosial, harusnya kita punya undang-undang tandingan tentang misalnya minorba, undang-undang tandingan tentang kesehatan, undang-undang tandingan tentang pendidikan tinggi. Kalau kita mau pendidikan tingginya gratis, misalnya. Dan undang-undang tandingan kalau mereka buat undang-undang Cipta Kerja, kita punya juga undang-undang tandingan kita terkait Cipta Kerja dan seterusnya. KUHP mereka buat, kita juga punya KUHP versi kita yang lebih pro HAM, pro kemanusiaan, pro perempuan dan seterusnya gitu. Kita harus punya itu. Jadi kelompok oposisi yang tadi kita bicarakan harus punya konsep tanding yang betul-betul genuine dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Gitu. Yang selanjutnya adalah kelompok oposisi ini harus berani mengkontestasikan ide dan juga tidak malu untuk kemudian face to face dengan pemerintah parlemen secara struktural. Contoh gini, kenapa tidak ada kabinet bayangan? Nah, kalau kita bicara oposisi misalnya di Australia, mereka punya kabinet bayangan. Partai buruhnya lagi nggak puasa, dia bikin kabinet bayangan sendiri. Ada menteri tenaga kerjaan sendiri, gitu. Ada menteri-menteri sendiri yang betul-betul secara formal dia punya kartu nama, dia label dirinya sebagai menteri bayangan dan seterusnya, gitu. Nah, di kita harus berani. Itu misalnya Cila. Let's say Menteri Tenaga Kerja. Cila kita sepakati
untuk menjadi Menteri Tenaga Kerja. Sehingga dalam 5 tahun Cila harus face to face dengan Menteri Tenaga Kerja yang aslinya gitu. Jadi kalau dia muncul di media video press release, Cila harus bikin press release tandingan. Dia bikin resep yang kacau, kita punya resep yang lebih baik gitu. Kebijakan misalnya Permenaker tentang outsourcing atau apa, Cila mengeluarkan juga, tentunya didukung oleh teman-teman. Mengeluarkan Permenaker yang lebih baik gitu. Nah ini oposisi yang menurut saya cukup realistis untuk bisa diwujudkan gitu. Cuma seringkali kita malu gitu. Ketika misalnya Cila, kamu mau nggak jadi Menteri Tenaga Kerja Bayana gitu? Malu gitu. Atau padahal Cila kita sama-sama tahu misalnya capable untuk isunya. Atau contoh Menteri Lingkungan Hidup gitu ya. Sekarang ini siapa sih yang kalau kita bandingkan antara WALI, Greenpeace, siapa lagi kelompok LSM, Lingkungan Hidup, ISEL, WWF, kita sandingkan dengan Menteri Lingkungan Hidup dari kehutanan sekarang gitu. Saya yakin teman-teman di NGO lebih capable gitu. Tapi kenapa tidak WALI muncul sebagai Menteri Lingkungan Hidup kita gitu. Jadi oposisinya betul-betul face to face bahkan dengan pejabat-pejabat sektoral. Gitu. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Saya yakin teman-teman yang sekarang ini sedang melakukan advokasi terkait pendidikan tinggi, saya jadi lebih dahsyat dibandingkan tadi sementara. Gitu. Tapi ya, apakah berani teman-teman untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bayaran? Gitu. Iya, benar. Itu oposisi yang saya bayangkan kalau yang akan jadi gerakan itu tadi berbasiskan massa, ya kan? Bisa mobilisasi dengan mudah, punya ide yang genuine, berani mengkontestasikan idenya, kemudian berani untuk face to face secara struktural dengan pejabat-pejabat sektoral, gitu. Di umbrella movement juga sangat berhasil pada awalnya, tapi kan kemudian direpresi luar biasa gitu. Kemudian bikin partai, pemimpin partai juga dipidanain. Sekarang aktivisnya juga banyak kabur keluar negeri, seniman banyak kabur keluar negeri juga gitu ya. Dan ya praktis pemerintah Cina yang sangat berkuasa di Hong Kong, umbrella movement-nya drop luar biasa gitu.